kan cap gomeh itu kan sudah ada dari ratusan tahun lalu. Betul. Di Indonesia. Ya. Bagaimana sih Bu cara menjaganya Bu? Sampai sekarang masih tetap ada tuh, gimana cara menjaganya? Cara menjaganya mungkin karena kebetulan kita dari suku Tionghoa, kita dari nenek moyang kita ngajarin jangan lupa Anda itu siapa. Maksudnya ya kita seperti saya sebagai ketua wanita Tionghoa, saya harus ngajarin anak cucu kita etika dan lain-lainnya. Jadi dalam etika itu kadang-kadang kebudayaan kebawa, dan yang ngajarin mereka, oh Imlek itu apa, dan kita harus layain bersama. Itu mungkin dari dulu kakek kita sudah terus menerus. Jadi tradisi ini sudah mengikat karena kita memang suku Tionghoa, walaupun kita lahir di Indonesia, kita adalah orang Indonesia, gitu. Berarti terjadinya lontong cap gomeh itu akulturasi antara budaya Betawi dengan budaya etnis Tionghoa. Betul. Oh gitu Bu. Saya pernah ngobrol sama orang Tionghoa, katanya itu cap gomeh itu sebenarnya ada dan lahir itu karena ada dari Indonesia. Di China-nya itu nggak ada gitu. Apakah benar Bu? Kalau lontong cap gomeh udah pasti nggak ada, karena di China nggak ngerti apanya namanya lontong. Ya tapi saya selalu bawa tradisi ini kalau saya pas berkunjung atau tinggal agak lama dengan putri saya di China. Teman-teman bilang, saya lagi pengen makan lontongnya Indonesia. Karena di China kan banyak kita punya kara santan, jadi tidak susah untuk bikin lontong cap gomeh karena mereka juga makan beras kan. Nah kalau cap gomehnya di China-nya sendiri itu apa Bu? Ada makanan yang... mereka makanan khas tergantung daerah juga sama. Jadi kalau yang utara mereka makan sui jiao. Sui jiao itu dumpling. Ya, jadi makna mereka itu ya bisa kumpul keluarga bikin bersama. Saya bagian cincang daging, satu orang bagian bungkusnya, ntar makan bersama gitu loh, kekeluargaan. Jadi kalau orang utaranya Tionghoa itu makanannya beda lagi. Jadi sama aja, setiap tempat rayain mengikutin tradisi di tempat itu. Seperti kita di Nusantara ini boleh di setiap sudut, mungkin bukan ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu sudah ada Tionghoanya kan. Jadi ya mereka mengikuti setempat punya tradisi, jadi menyatu. Ibu Surya, saya mau nanya Bu, kawasan petak 9 itu identik dengan apa, kawasan Chinatown, kulinernya China di situ. Betul. Itu benar Bu? Saya di Jakarta ini menikah ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta ini sudah 41 tahun yang lalu. Wow. Ya itu saya udah tahu bahwa Chinatown, kalau ada tamu asing dari China datang mengunjungi saya, ataupun masih ada saudara yang dari China datang mengunjungi saya di Indonesia. Yang pertama pasti mereka bilang mau ke Chinatown, pasti saya anterin. Itu kadang identik dan banyak peninggalan dari orang Tionghoa yang ada bukan wihara, kelenteng yang udah ratusan tahun, lebih dari 300 tahun dan segala-galanya. Jadi kalau Ibu Surya ditanya Chinatown-nya Jakarta mana sih? Petak 9 itu? Pasti petak 9. Di situ berarti ada lengkap ya Bu, makanannya, ya, kelentengnya, kulinernya, budayanya juga masih ada encim-encim atau encek-encek yang masih umurnya udah encim-encim apa tuh Bu? Encim-encim itu adalah kalau kami orang Hokkien panggil encim itu jadi menghormatin orang tua wanita yang udah berumur. Orang yang sudah tua lah kasarnya ya, gitu. Wanita. Kalau encek-encek itu pria. Laki-lakinya? Iya, laki-lakinya. Bu, kalau boleh tahu, sejarah dari petak 9 itu apa sih Bu, sejarahnya? Saya tidak terlalu mengerti sejarah petak 9, saya cuma dekat kulit luarnya aja. Yaitu dulu banyak orang Tionghoa kumpulnya di sana. Jadi sama lah, seperti mungkin mereka waktu datang dari China itu berkumpul bersama, semua pertamanya numpuk di daerah
sana. Ya seperti di Benteng kan kumpulnya satu tempat lagi. Ya di sana di Benteng juga banyak tradisi Tionghoa sama aja. Oh di Benteng di Tangerang ya Bu? Kalau nggak salah? Iya, iya. Ya seperti mungkin orang suku Jawa suka ngumpul sama suku Jawa. Suku Tionghoa suka kumpul sama suku Tionghoa dulunya. Jadi mungkin bahasa menjadi kesulitan buat mereka. Jadi kumpul bersama mungkin mau cari satu, ada yang lama ngerti, oh ini ada apa gitu. Jadi memudahkan komunikasi. Iya, mungkin. betul. Jadinya terus kalau ada apa-apa bisa saling tolong menolong, lebih gampang, lebih mudah. Lebih gampang sama aja sebenarnya. Bu Surya, ini sebenarnya saya masih pengen banyak tahu tentang apa ya, tentang kebudayaan etnis Tionghoa. Tapi kita disuruh udah katanya gitu, Bu. Gimana nih, Bu? Aduh. Masih banyak kesempatan. Nanti saya main-main sini lagi boleh? Boleh. Kalau seperti kita orang Tionghoa selalu bilang, apa, Bu? Bukan dunia kiamat, artinya masih ada waktu yang panjang, kesempatan lain masih banyak, iya kan? Apalagi kalau dikunjungin terus berkah gitu ya, Bu ya? Berkah. Oh gitu. Iya. Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, Kalau kita orang Tionghoa, ya sama-sama Kyonghui. Oh gitu. Sepertinya kamu juga ada keturunan, matanya sipit sedikit. Iya, itu kurang tidur kayaknya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Sehat terus ya, Bu. Sekali lagi, saya Suryati Aminan, Ketua Umum Perwati dari PSMTI, mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek dan Selamat Cap Gome. Semoga Tahun Kerbau membawa keberuntungan, keharmonisan, kerukunan, dan berkah buat kita semua. Tentu, semoga COVID-19 cepat berlalu. Kongcu, 大家牛年快乐，心想事成，好事连连。也祝大家元宵节快乐！恭喜恭喜！